Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambilnya agak mundur dari situ. Kami tugas apa? Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir Dari tengah bersama kita. itu rada jauh. Jangan dari Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini mengikuti foto Jumat ya pada hari ini. Selanjutnya kepada anak-anak ibu yang soleh dan solehah yang semoga selalu sehat dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Jadi jangan. Oke, amin ya rabbal alamin ya. Pertama sekali kita tentu bersyukur dengan rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan lancar, tidak ada halangan apapun ya. Kemudian dan tak bosan-bosannya salawat beserta salam kita kirimkan ke arwah junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, ya, yang telah membawa umat manusia ini dari zaman yang serba tidak ada ya, yang serba dari zaman jahiliyah ya, sampai ke zaman yang serba ada sekarang ini, zaman digital ya, zaman yang sudah enak, yang sudah Ananda rasakan ya. Oke. Tadi sudah kita dengarkan bersama ya kuliah singkat dari teman Ananda. Apa tadi judulnya? Bersyukur ya. Nah, selama ini Ananda bersyukur atau tidak? Ya, bersyukur ya, selalu. Karena memang kita ini diberikan nikmat yang luar biasa ya dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, ya dari nikmat hidup ya, kita diberikan udara yang bisa kita hirup sehingga kita bisa hidup dengan baik ya, sehat. Nah, itu kita harus bersyukur. Kemudian nikmat apa lagi? Nikmat rezeki ya, atau harta, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan baik juga. Dan nikmat-nikmat yang lain banyak sekali ya, banyak sekali. Dan itu kita memang wajib bersyukur. Untuk hari ini pun Ibu mengulas dari apa yang diberikan oleh teman kita saja ya, dengan bersyukur. Cuman mungkin itu akan Ibu apakan bersyukur sebagai seorang pelajar. Tadi kalau Tri itu secara umum ya, secara umum cara bersyukur itu berapa tadi? 3. Ada 3 ya. Udah Anda catat itu yang 3. Tapi Ibu mengulasnya cara bersyukur sebagai diri Ananda yang sebagai pelajar. Nah, bagaimana caranya? Ya, karena bersyukur itu akan membawa keberkahan bagi kita. Ya. Kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mendapatkan keberkahan. Ya. Karena janji Allah itu sudah jelas. Banyak yang Allah katakan dalam Al-Qur'an tentang cara bersyukur ya. Yang Ibu tahu itu kata Allah, ini janji Allah ya. Katanya kalau umatnya itu selalu bersyukur, itu akan ditambahkan. Apapun itu ya, akan ditambahkan. Jika selalu bersyukur tentang nikmat kesehatan, maka kesehatannya pun akan selalu ditambah ya. Tidak ada sakit baginya. Kemudian apabila umatnya itu bersyukur tentang harta yang diberikan, maka hartanya pun akan selalu ditambah. Nah, itu janjinya. Nah, apabila kita tidak
bersyukur atau mengingkari nikmat yang Allah berikan, maka azabnya pun akan sangat pedih. Nah, itu janjinya. Jadi apa sih susahnya kita bersyukur? Kata Tri tadi, bersyukur itu ada 3 cara: dengan lisan, dengan badan, kemudian dengan hati. Oke, banyak sekali ya cara bersyukur. Nah, Ananda sebagai seorang pelajar pun harus senantiasa bersyukur. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu dengan mengamalkan apa yang sudah Ananda dapatkan. Ya, terutama itu ilmu agama. Ya, ilmu agama yang didapat di sekolah, kemudian didapat di mana lagi? Di masyarakat ya, di pengajian dan sebagainya. Nah, itu cara bersyukur kita adalah dengan cara mengamalkannya. Apakah ada Ananda mengamalkannya selama ini? Sudah? Sudah. Sedikit sekali yang menjawabnya ya. Sudah apa belum? Sudah, alhamdulillah. Apa yang Ananda amalkan? Sebagai wujud kita bersyukur kepada Allah, apa yang diamalkan? Coba salah satunya. Agri Nurul, apa yang Anda amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud bersyukur Ananda? Hah? Berinfak. Iya, bagus ya, berinfak. Nah, itu wujud bersyukur kita di bidang apa ini? Di dalam hal apa? Hah? Berkah, sedekah. Ya, infak sedekah hampir sama ya. Nah, infak sedekah itu wujud kita bersyukur dalam hal nikmat harta. Nah ya, karena kita diberikan harta. Walaupun kita mungkin belum bisa mencari sendiri ya, masih pemberian orang tua. Cuman kan kita sisihkan untuk kita berinfak. Yang penting kita ikhlas. Nah, itu wujud kita bersyukur. Kemudian kalau kita bersyukur dalam nikmat kehidupan, misalkan kita bisa hidup gitu, ya, tetap hidup. Tadi malam kan kita sudah tidur ya, kemudian pagi-pagi kita bangun, alhamdulillah kita masih hidup, diberikan nikmat ini. Nah, apa yang akan kita amalkan di sana sebagai wujud untuk bersyukur? Apa coba Anda? Yuzi mungkin? Yuzi udah bersyukur tadi, sudah dibangunkan di pagi hari sehingga bisa kesini ya, bisa kesini dengan wajah yang segar. Apa Yuzi? Kira-kira untuk bersyukur dengan nikmat kehidupan hari ini. Ya, karena kita tidak tahu ya, kita hidup itu sampai kapan kan kita tidak tahu. Nah, apa Yuzi? Enggak bersyukur ya? Bersyukur? Bersyukur, bagaimana cara Ananda bersyukur tadi? Mengucapkan dengan lisan. Apa yang Anda ucapkan? Alhamdulillah, begitu ya. Kenapa susah sih ya? Nah, jadi kalau kita mendapatkan nikmat bahwa kita hari ini masih hidup, nah caranya adalah mengamalkan kehidupan itu dengan baik. Jadi kalau kita sebagai seorang pelajar, maka kita bersyukur dengan kehidupan hari ini. Tentu kita menjalankan pembelajaran itu dengan baik, mengikuti pelajaran dengan baik ya hari ini. Cukup hari ini aja dulu, karena kita tidak tahu besok kita ada atau tidak. Mudah-mudahan kita berumur panjang, itu doa kita. Cuman kan kita tidak tahu. Makanya untuk mengamalkannya kita harus mengamalkan. Kalau kita sebagai seorang pelajar, maka hari ini kita juga harus siap untuk menghadapi pelajaran yang diberikan di sekolah oleh Bapak Ibu guru yang hebat-hebat ya. Kemudian kita amalkan juga apa yang didapat hari ini. Sedikit saja kita amalkan, nah itu merupakan wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan cara bersyukur yang demikian itu akan membawa keberkahan bagi kita. Mungkin ada Ananda yang pintar, diberi nikmat IQ yang tinggi ya. Jadi dalam menyerap pelajaran cepat. Nah,
Ananda kalau sudah diberikan nikmat yang begitu, itu jangan pelit-pelit kepada temannya. Tapi jangan hal contekan ya. Ya, jangan dicontekkan temannya itu. Itu malah menjerumuskan karena kebanyakan Ananda dalam hal latihan ya. Kemudian itu kalau sudah dapat jawaban, dengan murah aja memberikan kepada temannya. Itu malah tidak bagus, yaitu menjerumuskan teman Ananda. Bagusnya apa? Diajarkan sampai teman Ananda bisa. Nah, itu yang bagus. Itu cara bersyukur kita. Bukan jawaban kamu yang dikasih. Ya, bukan jawabannya yang dikasih. Itu membuat teman kamu tidak berusaha dan dia tidak akan mengerti. Ya? Paham Ananda? Mungkin ini saja ya yang akan Ibu sampaikan. Jadi sebagai seorang pelajar kita memang harus rajin belajar ya, rajin belajar. Kemudian untuk kelas 12 apalagi tanggal 8 kita sudah ujian akhir sekolah ya, ujian sekolah. Tinggal 2 minggu lagi ya. Ibu hitung tinggal 2 minggu lagi. Siap tidak siap Ananda harus sudah melaksanakan. Kemudian syarat-syaratnya itu juga harus dilengkapi. Selain syarat administrasi sekolah ya, keuangan, kemudian nilai. Nilai jangan lupa Ananda, nilai dari kelas 1, berarti dari semester 1 sampai semester 5 itu harus tuntas. Tidak boleh tidak. Ya nilainya harus B. Dapat C1 saja walaupun itu psikomotor, Ananda tidak boleh ikut ujian. Oke? Tinggal 2 minggu lagi. 2 minggu itu tidak lama. Ya, 2 minggu itu cepat sekali. Jangan menunda-nunda lagi. Ya, segera kerjakan hari ini kalau bisa sudah selesai. Oke? Bisa dipahami yang kelas 12? Iya. Kemudian soalnya itu juga sudah diinformasikan oleh guru-guru kelas 12 ya, bahwa soal ujian itu sudah mengarah ke AKM ya, soalnya dalam bentuk 5 jenis ya, 5 jenis. Itu juga harus diperhatikan nanti. Dalam menjawab harus dibaca dulu petunjuknya ya. Mudah-mudahan Ananda nanti semuanya mendapatkan nilai yang bagus dan bisa lulus dari SMA Negeri 1 Kota Salak dengan tersenyum ya, dengan nilai yang baik itu dengan tersenyum, bukan dengan wajah ditekuk. Oke? Nah, untuk Ibu hari ini Ibu cukupkan sampai di sini saja. Salah terkurang Ibu mohon maaf. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.